Jumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha, program yang mengulas tentang hasil-hasil pemikiran dan penelitian para dosen Universitas Kristen Maranatha. Nah, pada kesempatan ini kita akan kembali mengulas satu topik yang menarik berkaitan dengan pekerjaan, tapi dalam konteks panggilan dalam pekerjaan. Nah, kita akan awali acara kita dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang Maha Baik, yang memberikan kepada kami keteladanan bahwa pekerjaan adalah sebuah panggilan. Karena itu setiap pekerjaan adalah kudus. Dan karena pekerjaan itu adalah kudus, maka kami perlu menyikapi pekerjaan sebagai sesuatu yang sangat berharga untuk kami pertanggungjawabkan. Oleh karena itu Bapak, kami akan membahas pemikiran tentang pekerjaan dalam konteks panggilan. Tuhan berkati percakapan kami. Kami serahkan percakapan ini dalam kemurahan Tuhan. Tuhan sendiri yang menolong setiap kami dari para sahabat UKA Maranatha dan para anggota masyarakat yang menyaksikan ataupun yang mau belajar dari topik yang akan kami pelajari bersama. Kami serahkan percakapan ini dalam kemurahan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan dipandu oleh seorang dosen bernama Dr. Misiliana Rias Nugrahani. Dan kita akan mengenal beliau lebih dahulu, dan silakan Bu Misiliana untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Pak. Kenalkan saya Misiliana Rias Nugrahani, saya dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Saya bergabung di Maranatha sejak tahun 2001, jadi kurang lebih sudah 23 tahun Pak di sini. Baik, boleh diceritakan Ibu mungkin S1-nya di mana, pendidikan pasca sarjana bagaimana? Silakan Ibu. Saya menempuh S1 itu di Universitas Padjadjaran, kemudian saya mengambil profesi psikologi, menjadi psikolog di sana, kemudian dari situ tidak lama saya mengambil S2 di Universitas Indonesia Jakarta, kemudian saya melanjutkan S3 di tahun 2016 ini di Universitas Indonesia juga dan sudah menyelesaikan di tahun 2019 Pak. Gitu. Ya, ini jadi Ibu Doktor ya, Misiliana ya. Dan beliau ini menulis satu jurnal yang menarik ya. Dia menulis dalam jurnal ini dalam bahasa Inggris, Discerning Work as a Calling, ya. The Role of Job Crafting, ya. Nah, tentunya ini itu hal yang menarik ya Bu ya. Kalau di Indonesia kan ini bagaimana Bu ya supaya para sahabat Maranatha ini bisa lebih familiar dengan judul ini. Iya. Jadi penelitian saya ini sebetulnya lagi bicara bagaimana kita menemukan panggilan dalam pekerjaan kita, dan menemukannya adalah dengan cara aktif kita melakukan crafting atau mereka pekerjaan kita supaya lebih sesuai dengan keinginan kita, begitu ya, dengan minat kita. Nah, saya kira ini kita sekarang dihadapkan dengan tantangan pekerjaan yang sangat tidak mudah, dan itu hanya kalau kita bisa bertahan, kalau kita punya calling ya Bu ya, punya panggilan, dan dalam hal ini ada the role of job crafting-nya ini penting ya Bu ya. Nah, kita akan belajar ya dari tulisan dari Ibu Misiliana. Nah, Ibu boleh saya mengawali mengapa ya Ibu memilih topik ini ya, yang menjadi apa itu, dasar pemikiran atau latar belakang apa sehingga akhirnya Ibu meneliti tentang apa itu discerning work is a calling gitu ya, the role of job crafting. Silakan Ibu. Pada awalnya sebetulnya saya berpikir bahwa secara ideal itu kita bekerja di tempat yang kita sukai ya Pak ya. Kalau kita suka dengan pekerjaan kita, pasti kita happy mengerjakannya, pasti kita akan puas dengan pekerjaan tersebut. Tapi saya melihat bahwa tidak semua orang seberuntung itu bisa mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Karena kalau kita memilih pekerjaan itu selalu ada faktor ekonomi, faktor sosial, dan sebagainya lah. Sehingga kita belum tentu kita akan bekerja di tempat yang kita inginkan.
Kemudian saya berpikir, lalu kalau ada orang yang merasa terjebak begitu ya di pekerjaan yang menurut dia salah, ini harusnya bukan saya begitu. Terus dia harus apa? Gitu. Apakah dia harus keluar dari organisasi itu? Sementara mencari pekerjaan juga tidak mudah. Tidak mudah. Gitu. Jadi saya berpikir apakah orang itu sebetulnya walaupun mereka bekerja di tempat yang mereka tidak sukai, apakah mereka tetap bisa menemukan makna positif dari pekerjaannya? Bahkan mungkin merasa terpanggil dalam pekerjaan tersebut. Saya membaca tulisan Frankl, mungkin yang paling terkenal tuh ya tentang meaning of life, bahwa setiap Viktor Frankl betul Pak. Jadi bahwa setiap manusia tuh punya dorongan untuk menemukan makna, ya meaning dari apa yang dia lakukan. Gitu. Jadi saya berpikir kalau begitu, kalau kita bekerja, maka dengan kita melakukan pekerjaan kita setiap harinya, jangan-jangan kita akan temukan meaning dari pekerjaan tersebut. Sehingga saya merasa bahwa panggilan mungkin itu salah satu meaning yang harus kita cari. Bukan sekedar kita menunggu ya panggilan gitu ya, tapi juga kita harus cari. Itu sih Pak, lebih ke sana. Jadi saya pengen melihat kalau kita terjebak begitu, apa yang harus bisa kita lakukan supaya pada akhirnya kita juga menemukan makna dalam pekerjaan. Walaupun juga dalam praktek itu pekerjaan itu kita sukai, tapi tidak berarti otomatis kita menemukan meaning kan begitu ya Bu ya? Iya, walaupun tentu lebih mudah ya Pak dengan sesuatu kita kerja yang kita sukai pasti lebih mudah menemukan meaning. Menemukan meaningnya ya. Tapi dalam kehidupan kita yang sekarang sangat kompleks, itu hampir tidak selalu orang itu mudah menemukan pekerjaan yang sesuai dia minati. Yang kedua itu tidak sesuai dengan keahlian atau profesinya, begitu kan? Iya, betul. Nah, lalu bagaimana? Lalu dia terjebak, mau keluar untuk menemukan tidak gampang, begitu kan? Lalu dia harus menyesuaikan, mengadaptasinya itu juga sangat tidak mudah, begitu kan? Nah, itu yang saya kira poin Ibu yang ingin sampaikan ya. Nah, saya kira menarik para sahabat Maranatha bahwa pembahasan yang disampaikan Bu Miss Liana ini sangat berharga. Bahkan bisa terjadi bahwa kita sudah akhirnya terbiasa, lalu tiba-tiba kok saya merasa kosong gitu ya. Betul. Ya toh? Orang tidak merasa menemukan meaning yang dikatakan oleh Viktor Frankl itu kan. Nah, baiklah kita akan mencoba mendalami ya yang Ibu katakan ini. Nah, saya tuh hanya biasa Bu mendengar kata panggilan itu biasanya tuh hanya dalam lingkup spiritual gitu ya, dalam religius lah begitu ya. Bahkan seakan-akan di dalam kehidupan kekristenan itu seringkali bicara terus mengenai calling ya. Calling bukan hanya pekerjaan tapi calling untuk melayani Tuhan ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya adalah kalau kata panggilan itu umumnya merupakan ungkapan religius ya Bu ya, untuk menyatakan motif seseorang melakukan suatu tugas atau pekerjaan dalam konteks melaksanakan kehendak Tuhan ya. Nah, apakah dalam konteks ini ada kaitannya yang Ibu tulis ini tentang discerning work as a calling ini, apakah ada irisannya atau ada kaitannya antara yang religius dengan apa yang Ibu sampaikan? Silakan Ibu. Ya, jadi memang teori tentang calling ini memang betul Pak, secara klasik itu diambil dari teologi Kristen. Jadi memang di awal-awal itu mereka berakar bahwa orang itu pasti dipanggil Tuhan, tapi untuk sesuatu yang sifatnya sangat pekerjaan yang moral, sosial, pada hal-hal yang religius. Nah, setelah itu mulai bergerak ketika ada reformasi Protestan Pak, itu mulai bergerak bahwa ada pandangan baru tentang neoklasik. Neoklasik ini bilang bahwa calling itu tidak hanya buat Tuhan, tapi untuk kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Jadi Tuhan itu salah satu kekuatan yang lebih besar dari kita, tapi ada kekuatan lain juga, seperti masyarakat, keluarga, dan hal-hal lain begitu. Jadi ketika kita bicara tentang misalnya di luar kita adalah takdir ya, takdir juga misalnya lebih besar daripada kita. Kita melihat bahwa ketika kita bekerja, ketika kita terpanggil, sebenarnya kita terpanggil selalu oleh kekuatan yang lebih besar. Salah satunya mungkin Tuhan, tapi mungkin juga hal lain, kekuatan lain. Nah, teori yang saya pakai itu dari Dick dan Duffy, itu dia memakai perspektif neoklasik ini gitu. Jadi dalam penjelasan dia tentang calling, dia percaya bahwa panggilan itu adalah sesuatu belief, bahwa memang pekerjaan itu untuk
makna hidupnya yang positif, tapi juga untuk kebaikan banyak orang. Dan dia juga percaya bahwa itu dimotivasi atau didorong oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Jadi maka dia disebut neoklasik karena dia tidak menghilangkan unsur religiusitasnya, tapi dia ada sekulernya begitu. Bahwa bagaimanapun itu juga tujuan utama saya gitu, sekuler kan, gitu ya. Tapi juga percaya bahwa ada kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan itu. Gitu sih Pak. Jadi memang ada irisannya. Ya. Jadi kalau Ibu tadi mengatakan tentang pengaruh dari reformasi itu ya. Itu saya teringat akan pemikiran dari seorang sosiolog ya, Max Weber. Ya, betul. Ya. Betul. Jadi Max Weber itu pernah meneliti tentang Eropa sebelum abad 16 dengan Eropa setelah abad 16. Ya. Kenapa kok bisa Eropa yang sebelum abad 16 yang suram gitu kan, tidak produktif, lalu abad 16 itu kok bisa berubah? Lalu jawabannya adalah karena iman Kristen. Lalu Max Weber mengatakan, dulu ya Kristen, sekarang Kristen. Ini Kristen yang mana sih gitu kan? Lalu dia nemukan, oh enggak, Kristen yang Protestan. Nah, Protestan yang bagaimana? Ditarik kena reformasi tadi, Ibu. Ya, reformasi 1517 itu. Lalu yang mana? Bagian yang mana? Itu kan masih banyak kan, ada segi-seginya. Lalu ada satu poin, yaitu 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Lalu di situ diringkaskan, jadi semua orang percaya adalah berjabatan imamat am. Lalu pekerjaan itu adalah pekerjaan imamat am. Jadi pekerjaan ini yang dulunya sekuler dimaknai menjadi sangat religius. Karena itu orang harus melakukan pekerjaannya ini sebagai panggilan. Kira-kira begitu ya Bu ya? Iya, betul Pak. Ini sangat menarik ya pemikiran dari itu ya Ibu katakan tadi. Nah, Ibu kalau tadi Ibu melihat ini ada semacam irisan ya Bu ya. Tapi irisan itu kan berarti masih membawa nilai yang ada akarnya terus ditarik begitu kan ya Bu ya. Untuk relevan dengan konteks sekarang gitu. Kalau boleh Ibu sebagai seorang pendidik dan seorang peneliti, apakah pekerjaan sebagai panggilan itu memang dalam masyarakat kita ya Bu? Atau mungkin Ibu lingkupnya penelitiannya Ibu itu menunjukkan tendensi ke sana ataukah sudah orang itu bergeser bukan lagi sebagai panggilan Bu ya? Iya, kalau berdasarkan penelitian saya sih Pak ya, dari tahun 2019 sampai sekarang itu saya meneliti, memang panggilan itu ditemukan pada berbagai profesi sih Pak. Gitu. Jadi saya sudah meneliti di karyawan manufaktur, juga di keagamaan, kemudian di pendidikan, di kehutanan, itu memang ditemukan. Jadi mereka merasa terpanggil karena mereka merasa tadi, memang tidak selalu tentang spiritual ya Pak, misalnya tidak selalu tentang Tuhan, tapi ini kayaknya takdir saya gitu. Bahkan salah satu penelitian saya yang kualitatif itu di orang-orang yang punya pekerjaan mungkin yang kita anggap tidak kita minatin lah ya, seperti tukang sampah, tukang parkir ya, yang tidak ada prestisnya. Itu mereka mengetahui bahwa saya harus bekerja karena Tuhan sudah taruh saya di sini. Saya mendapat rezeki dari sini, jadi saya harus betul-betul melakukan begitu. Jadi kalau saya temukan sih masih ada Pak. Walaupun sekarang mungkin agak ini ya Pak, agak teriris dengan orang sering bilang, oh saya bekerja berdasarkan passion, gitu ya Pak ya. Nah, sebetulnya kalau di teori ini sebenarnya passion sama calling itu berbeda Pak, gitu. Jadi kalau passion itu orientasinya diri, yang penting saya puas, saya suka. Tapi kalau calling dia ada orientasi tadi kebaikan banyak orang. Tidak sekedar saya suka, tapi saya bermakna nggak buat orang lain, gitu. Jadi kadang-kadang orang suka ketukar-tukar tuh, oh ini panggilan saya, oh ini passion saya, padahal sebenarnya bukan, beda sekali tuh antara passion dan panggilan. Iya, iya. Jadi calling itu lebih mendalam, lebih holistik dibandingkan passion. Betul. Karena passion itu sifatnya lebih subjektif ya Bu ya. Kalau calling ada prososialnya gitu Pak buat masyarakat. Masyarakat ya. Gitu. Atau minimal buat keluarga lah. Iya, betul Pak. Ya. Mungkin kita tidak bisa bicara tentang masyarakat, tapi minimal saya masih bisa menghidupi istri dan anak-anak, begitu kan. Ya, betul. Jadi itu yang dianggapnya sebagai panggilan karena di balik itu ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Sekedar dirinya, betul Pak. Gitu. Sehingga mungkin dari dirinya dia tanda petik menderita gitu. Tapi karena ini adalah untuk sesuatu yang tadi yang katakan lebih besar itu ya, saya, iya. maka saya kerjakan. Iya, betul. Begitu. Dan itu tidak berkaitan dengan passion gitu. Iya.
Jadi ada sesuatu kata yang mendalam dari kata calling ini ya. Nah, ini mudah-mudahan kita yang mendengar ini juga mulai diinspirasi nih ya. Apakah pekerjaan yang saudara lakukan ya, kita lakukan ini memang sebagai calling gitu ya. Atau sekedar passion itu ya. Kalau passion ya saya lakukan, saya puas ya. Kalau enggak puas ya saya pergi gitu aja kan. Saya tinggal, saya cari tempat lain begitu kan. Nah, ini saya menemukan sesuatu yang berharga. Di mana Ibu menyebutkan dari hasil kajian menunjukkan 30 sampai 50% peserta dalam satu penelitian menyatakan bahwa mereka tadi yang katakan Bu ya, 30 sampai 50% ya Bu ya. Jadi antara 70 sampai 50 ya, 50-70 ya Bu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana Bu? Kalau orang ini bekerja bukan karena panggilan itu. Iya kan? Panggilan lalu apa, dan memang Ibu sudah membuktikan tadi ya, bahwa panggilan itu punya pengaruh gitu ya, kinerja dan mutu yang lebih baik. Bagaimana Bu? Saya hanya bayangkan ada sisa yang cukup besar juga. Cukup besar, ya. Jadi memang hampir di semua penelitian, kalau penelitian tentang calling itu memang calling itu memang sedikit Pak, 30%. Paling banyak 50% orang yang memang calling. Sisanya adalah makna lain begitu. Nah, tapi kalau ditanya apakah makna lain itu bisa menghasilkan kinerja mutu yang lebih baik? Tidak. Bisa Pak. Jadi kalau kita lihat makna kerja itu beberapa tokoh itu menyebutkan kurang lebih ada 3. Apakah dia menganggap itu sebagai tugas? Tugas itu pekerjaan. Ya karena ini tugas saya, maka saya kerjakan. Begitu ya, maknanya hanya itu. Atau menganggap sebagai karir. Jadi pekerjaan ini ada karirnya nggak buat saya? Apakah saya akan bisa naik nggak jabatan saya? Kalau ada jabatan saya bisa naik, saya mau kerja di situ. Jadi maknanya hanya mencari karir. Dan yang ketiga adalah calling gitu. Nah, ketiga-tiganya bisakah menunjukkan produktivitas? Bisa. Hanya bedanya yang tugas dan yang karir itu lebih bersifat sementara karena faktor motivasinya adalah faktor eksternal. Kalau tugas itu kan tugasnya enak atau enggak. Saya dapat reward apa ini begitu. Kalau itu hilang, ya saya nggak mau kerjain lah gitu. Demikian juga yang karir. Ada nggak kenaikan? Oh ada, oke saya mau kerjain. Kalau nggak ada ya saya pindah gitu. Jadi sifatnya sementara. Ketika faktor eksternal itu hilang, ya hilang. Berbeda dengan calling yang tadi lebih pada internal, motivasi intrinsik. Jadi karena tadi lebih karena oh saya tahu saya terpanggil ini kekuatan lebih besar, maka sifatnya lebih menetap. Sehingga kinerjanya akan lebih tetap, produktivitas akan lebih tetap, bahkan mungkin lebih meningkat begitu ya Pak. Jadi karena berbeda sumber motivasinya Pak. Gitu. Ya, kalau saya membayangkan itu untuk pekerjaan yang sifatnya pada keterampilan itu tidak akan terlalu pengaruh. Tapi yang saya bayangkan kalau itu dosen Ibu. Misalnya dosen hanya karena tugas atau kewajiban atau karir gitu. Itu bagaimana ya Bu ya? Karena dosen ini kan tanda petik itu ada sebuah beban yang besar gitu. Karena terlepas dia menghayati itu sebagai karir, tapi kan realitanya tuh dia sedang membentuk karakter atau ya bertanggung jawab terhadap proses masa depan orang ini ya. Itu kan saya pikirkan berbahaya sekali ya kalau misalnya ini bayangannya. Dosen itu hanya pada karir gitu. Ya, artinya tadi Pak, kalau misalnya dia hanya fokus pada karir, kalau saya sudah jadi dosen, saya bisa jadi apa ya? Misalnya jadi sekprodi, kaprodi, dekan, wakil rektor, dan seterusnya lah. Kalau ternyata dia tidak ke situ, apakah dia akan tetap jadi dosen? Iya. Apakah dia mungkin akan kerjakan? Iya. Tapi sesuai standar aja Pak. Misalnya kalau di Maranatha kan EJM Pak ya. Misalnya 312, ya saya kerjakan 312 tapi tidak lebih. Kalau tidak ada EJM-nya saya nggak kerjain lah. Gitu. Kebayang ya Bapak ya? Jadi lebih ke sana gitu Pak. Tapi kalau yang calling, ya walaupun nggak ada EJM-nya saya kerjain. Karena saya suka ngerjain ini. Saya tahu ini buat mahasiswa saya. Akan berbeda begitu. Dan secara kuantitatif mungkin bisa sama ya Pak. Sama-sama mencapai standar gitu. Tapi prosesnya mungkin akan berbeda ya Pak. Betul. Dan itu sebenarnya kalau saya mendengar informasi bukan hanya dari Maranatha. Dosen-dosen yang hanya kewajiban dan karir itu, dia yang aja di kelas 1 ada keluhan, datang terlambat. Yang kedua, dia putar aja video. Ya. Jadi tidak ada sesuatu lebih daripada yang ingin diberikan. Ya. Tidak mau ada eksplorasi. Nah, kenapa tidak bisa eksplorasi? Ya karena tidak ada penelitian. Iya kan?
Nah, banyak sekali universitas yang di Indonesia ini pokoknya yang mengajar begitu. Nah, karena itu sangat tepat tridharma perguruan tinggi itu. Itu harus holistik kan, yang tridharma itu kan ya. Pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian itu kan harus jadi satu spirit gitu ya. Nah, Ibu, saya sangat senang ya Ibu mendalami hal ini. Ibu, lalu bagaimana Bu metodenya itu ya? Jadi saya berpikir tentang metode atau ya metodologi untuk mengukur ya, sehingga kita ini kalau seandainya Ibu sekarang itu diminta di dalam satu perusahaan atau suatu institusi atau company untuk melihat ini ya, kan Ibu dari psikologi ya pasti punya kemampuan untuk membuat tes ini. Untuk mengukur ya, apakah seseorang ini bekerja karena panggilan ataukah bukan ya. Ya, mungkin Ibu dari pengalaman sebagai seorang ya peneliti, sebagai seorang psikolog, mungkin juga boleh disampaikan model-model tes apa yang pernah dilakukan ya Bu ya. Sampai saat ini sih sebetulnya yang ada itu baru bentuknya kuesioner ya Pak. Maksudnya bukan tes psikologi seperti kita tes potensi begitu ya. Tidak ada. Jadi memang bentuknya masih berbentuk kuesioner dan memang ada beberapa jenis kuesioner. Itu setahu saya sepanjang tahun ada 4 kuesioner dan semuanya kuesioner itu tergolong valid dan reliable gitu ya. Jadi dapat diandalkan untuk melihat apakah memang individu ini memiliki calling atau tidak begitu. Mungkin saya keliru ya, bukan memiliki calling atau tidak, tapi pada alat ukurnya lebih ke arah apakah dia sudah presence, sudah memperoleh callingnya atau masih search, masih mencari gitu ya, masih mencari calling begitu. Nah, jadi kita akan tahu dari kuesioner itu, dan kalau saya sebagai psikolog tentu bisa juga melihat dari ini ya Pak, kalau wawancara observasi itu akan terlihat ya, individu yang ini dia bekerja karena motifnya apa itu akan ketahuan, akan kelihatan gitu Pak. Jadi memang in-depth interview ya, lebih ke sana. Kalau sejauh Ibu, apakah semua atau rata-rata perusahaan atau institusi itu selalu memperhatikan untuk menerima ya Bu ya? Karena sekarang yang lamar banyak gitu kan. Bidang pekerjaannya terbatas sehingga mau tidak mau mengandalkan tes gitu kan Bu ya. Nah, itu bagaimana Bu ya? Apakah perusahaan atau company itu atau institusi itu juga memperhatikan ya tes-tes yang ada itu, supaya yang saya lihat itu kalau tidak diperhatikan selektivitas itu hanya kerjanya apa? Ya bukan saya mengkritik soal buruh itu demo begitu, tapi saya kurang setuju kalau setiap hari buruh kok kerjanya demo gitu loh. Itu yang saya kurang mengerti gitu ya. Apakah tidak ada cara lain begitu ya? Terus demo gitu. Lalu kapan memikirkan tentang peningkatan skill-nya itu? Kalau hari buruh misalnya, itu kerjanya hanya selalu demo, lalu mengganggu orang gitu ya, mengganggu lalu lintas, mengganggu kepentingan orang yang juga mau bekerja yang sama begitu kan. Kritik saya ya terhadap kondisi, saya katakan tidak semua buruh, tapi saya kurang setuju bahwa sikap itu saya berulang kali di Jakarta dihambat, ya, di Bandung dihambat, lalu ada juga orang yang sedang melahirkan di bawah ambulan, akhirnya melahirkan di ambulan, ada yang juga sakit, tak bisa dibawa rumah sakit, mati di situ. Itu saya kira tidak benar itu ya. Nah, saya berbayangkan bahwa institusi itu ya boleh, tapi poinnya adalah motif tadi itu Bu. Ya. Motif ini penting. Kalau makin banyak karyawan atau pegawai itu memang motifnya karena calling ya mari kita suka dan duka kita pikul bareng-bareng gitulah ya, karena perusahaan itu kan bukan semua perusahaan itu bisa untung terus kan, itu ada saatnya dia jatuh ya kita juga mau ikut jatuh, pas naik kita juga ikut naik gitu kan, jadi maksudnya suka duka bersama begitu. Bagaimana Ibu ya kalau Ibu lihat di situ? Kalau Bapak tanya pada kenyataannya apakah perusahaan melihat itu ya, kebutuhan itu. Kalau melihat kebutuhan iya Pak, cuma pada prakteknya memang menjadi sulit. Kenapa menjadi sulit? Tadi yang seperti kita sudah bicarakan di awal bahwa orang calling ini hanya 30%, 50% Pak. Jadi ini akan menjadi
hal yang sulit ya. Bahkan mungkin tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita butuh misalnya karyawan 200 orang, hanya 30% yang calling tuh sisanya kita nggak mau isi, kan nggak mungkin. Artinya mau nggak mau perusahaan emang harus mengambil orang yang secara kompetensi mampu dan motif itu agak diabaikan begitu ya. Nah, sehingga sebenarnya penelitian saya ke sana, Pak. Maksudnya gini, saya kan bilang bahwa orang itu pasti akan mencari calling karena dia akan mencari makna. Sehingga organisasi harus bantu. Kalau kita sebagai organisasi punya 70% karyawan yang tidak punya motif calling, so kita harus bagaimana sebagai organisasi? Jadi penelitian saya sebetulnya lagi mau bilang bahwa kita bisa bentuk kok karyawan itu menjadi memiliki calling. Tapi kita harus kerjasama. Individunya mau melakukan sesuatu, organisasi juga bantu. Sehingga pada akhirnya kita akan mempunyai karyawan yang akhirnya motifnya calling gitu ya. Begitu Pak. Jadi dari 30% nanti mungkin jadi bertambah. Karena karena makna itu orang bisa berubah. Tadi kan ada yang search ya Pak. Search for calling. Begitu organisasi memberikan fasilitasi tertentu untuk hal itu, yang search mungkin jadi present Pak. Begitu. Gitu. Iya Bu Misliana, kita telah belajar banyak ya tentang efektivitas dari satu calling ya, tapi calling itu membuat orang juga mengembangkan diri tanpa disuruh oleh orang lain begitu kan. Nah, sekarang bagaimana satu institusi ya, ini kan juga bisa didengar oleh satu institusi atau satu perusahaan. Apakah juga punya program yang memberdayakan, mengembangkan atau ya menggali ya potensi-potensi yang positif dari karyawan, kalau tadi awalnya tidak punya calling sama sekali gitu kan. Akhirnya pertama-tama ya udah minimal mereka setia pada kewajibannya gitu ya. Syukur-syukur punya passion ya, enggak apa-apa dulu gitu. Ya Bu, kita akan lanjutkan pada segmen kedua setelah informasi yang satu ini. Ya, kita akan lanjutkan acara kita pada segmen kedua dalam topik tentang discerning sebagai suatu panggilan. Ya. Nah, kita masih didampingi oleh Ibu Misliana sebagai narasumber. Nah, mari kita mencoba melihat lebih mendalam lagi. Bu Misliana, tadi disebutkan bahwa satu pekerjaan yang didasarkan sebagai panggilan itu akan mampu juga, kalau saya baca dalam jurnal itu, mengembangkan job crafting ya Bu ya, sebagaimana juga topiknya Ibu ya, the role of job crafting gitu ya Bu ya. Nah, lalu Ibu katakan bahwa dalam konteks ini job crafting itu akan berkontribusi pada proses memahami panggilan dalam bekerja. Tapi izinkan kepada setiap kita dapat dijelaskan lebih dahulu apa itu yang dimaksudkan dengan job crafting itu ya. Ya. Jadi job crafting itu upaya yang berupa strategi proaktif ya Pak. Jadi proaktif orangnya memang ingin melakukan, dan juga ada proses kreatif, inovasi untuk mengubah pekerjaannya. Mengubah pekerjaan secara lokal. Jadi tugas-tugas dia ubah secara kreatif supaya apa? Supaya sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Jadi ada beberapa aspek dari pekerjaan tersebut yang dia pertahankan, ada yang dia ciptakan ulang, bahkan mungkin ada yang dia kurangin. Gitu. Itu dia lakukan supaya tadi sesuai dengan minatnya dia, sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Kalau di psikologi mungkin ada istilah yang disebut sebagai job redesign. Jadi mendesain ulang pekerjaan. Nah, biasanya job redesign ini biasanya yang melakukan adalah organisasi Pak, jadi top down begitu. Nah, kalau job crafting ini adalah bottom up. Jadi orangnya yang melakukan. Organisasi sudah memberikan ini tugas kamu ini, tapi dia mengubah begitu. Jadi ada beberapa yang bisa diubah tuh beberapa. Kalau dari yang penelitian saya memakai tiga cara ya Pak. Yang pertama cognitive crafting. Jadi
di kognitifnya yang dia ubah, bagaimana dia memberikan atribusi baru, makna baru dari pekerjaannya. Jadi pekerjaan saya bukan sekedar sebagai dosen misalnya, tapi saya menganggap ini sebagai upaya untuk mencerdaskan anak-anak misalnya begitu ya. Jadi bukan sekedar saya ya datang ke kelas ngajar, bukan sekedar itu, tapi saya sedang memberikan ilmu baru buat anak-anak. Jadi ada atribusi baru dalam pikirannya. Kemudian ada yang disebut sebagai task crafting. Task crafting itu berarti dia mengubah tugasnya. Tugas-tugasnya dia ubah. Apa yang diubah? Dia bisa mengubah alokasi waktu, bisa mengubah energi, bisa mengubah perhatian. Perhatian dia ubah. Misal kalau tadi Bapak cerita tentang Tridharma, misal kalau saya lebih suka penelitian, maka saya akan lebih memfokuskan energi saya untuk Dharma yang penelitian. Tapi saya tidak meninggalkan pengajaran dan pengabdian. Tapi saya lebih alokasi waktu saya untuk itu. Pengajaran saya supaya tetap bisa jalan, saya akan mengajar sesuai dengan hasil-hasil penelitian saya. Begitu. Pengabdian saya di mana? Di tempat saya meneliti, saya juga ikut mengabdi. Begitu. Jadi, tapi secara umum sebenarnya penelitian saya lebih besar waktunya daripada pengajaran dan pengabdian. Nah, begitu Pak. Jadi itu berarti saya sedang mengubah tugas saya. Yang terakhir itu adalah relational crafting. Yang saya ubah adalah relasi saya. Relasi saya dengan siapa saya mau berelasi, kapan saya mau berelasi, dan bagaimana saya berelasi. Misalnya tadi kalau saya suka penelitian, saya mungkin akan lebih berelasi dengan teman-teman yang punya satu ide penelitian dengan saya. Orang-orang yang punya panggilannya sama dengan saya tentang penelitian. Jadi saya mengubah, saya nggak berteman dengan semua orang, karena saya akan lebih fokus pada orang-orang yang sama seperti saya. Gitu. Kemudian mungkin saya akan lebih membuat jejaring untuk supaya saya bisa meneliti di mana saja. Begitu. Jadi itu berarti saya melakukan relational crafting. Begitu. Jadi kurang lebih job crafting itu mengubah pekerjaan kita secara proaktif, secara kreatif pada beberapa hal dalam pekerjaan kita supaya saya lebih happy mengerjakannya. Begitu. Dan saya kira 3 poin ini penting dalam kita merespon tantangan-tantangan ke depan. Yang disebut tadi yang pertama adalah cognitive crafting tadi ya Bu ya. Itu kan mengubah mindset juga kan. Ya, betul Pak. Gitu kan. Lalu yang kedua adalah task crafting itu kan bagaimana kita itu mengatur kembali, meredesain tugas-tugas kita itu. Ya. Lalu yang ketiga adalah relational crafting itu bagaimana kita tuh bisa berelasi menjadi lebih efektif gitu. Iya, betul. Ya. Jadi relasi banyak tidak menjamin satu relasi yang berkualitas begitu ya, yang siap bisa mendukung gitu. Nah, kata job crafting kalau saya tangkap dari Ibu sampaikan itu sebenarnya bermuara kepada daya inisiatif yang tinggi dari seseorang. Betul, proaktif. Daya inisiatif ini yang menggerakkan dia itu bisa lebih proaktif gitu ya. Ya. Walaupun ini ada aturan dari atas, tapi dia sebenarnya sudah punya kemampuan atau potensi untuk mengolah itu menjadi sesuatu yang redesign tadi ya, menjadi sesuatu yang baru gitu. Betul. Nah, karena itu untuk supaya orang ini bisa job crafting itu karena harus punya panggilan gitu kan ya. Ya, kalau di penelitian saya balik Pak. Jadi panggilan itu, tadi kan saya bilang kalau orang itu terjebak, bagaimana supaya terpanggil? Anda lakukan job crafting. Job crafting baru kemudian menemukan panggilan. Gitu ya. Karena tadi kan job crafting membuat dia jadi sesuai dengan kebutuhan saya. Yang asalnya saya nggak happy ngajar, saya jadi bisa happy ngajar karena tadi ada sempilan penelitian saya masukin ke situ. Jadi saya waktu ngajar saya jadi happy juga. Gitu. Jadi lama-lama menjadi dia temukan panggilan itu. Begitu. Jadi job crafting itu sebagai tools ya Pak, tools untuk mempermudah penemuan calling. Hanya memang kalau bicara bagaimana orang bisa menemukan inisiatif itu kan kadang susah jawab. Iya. Iya kan Bu ya? Kadang-kadang memang ada trade-nya Pak. Jadi orang itu bisa melakukan job crafting kalau dia mau dan mampu. Nah itu kata maunya. Mau ini tergantung trade Pak. Nah itu yang saya katakan itu. Trade. Jadi memang mampunya ada, tapi belum kalau nggak mau nggak bisa. Susah kan itu. Nah, menggerakkan ini satu kata ini itu yang bagi saya yang agak kadang-kadang lebih duluan mana panggilan atau karena itu ya Bu. Ya kan sulit itu ya, menemukannya itu. Nah tapi dia mungkin tidak terlalu mampu, bisa terjadi. Tapi dia tiba-tiba diberikan kekuatan untuk mau gitu loh. Ya.
Kan bisa terjadi, Bu ya. Jadi kemampuannya sih biasa-biasa, tapi karena dia punya kemauan yang besar, lalu dia bisa redesign kembali, kemampuan ini tidak lagi biasa-biasa lagi. Lalu dia melakukan tadi ya, cognitive crafting, task crafting, relational crafting, lalu dia memenuhi apa yang disebut dengan job crafting itu, lalu ada inisiatif yang tinggi, lalu dia bisa menyusun, meredesain, lalu dia bisa menemukan, lalu ada meaning. Ya. Nah, itu yang saya katakan, itu dari mana gitu ya. Nah, itu kalau mungkin orang ada, tapi juga ada ketika hati kita terbuka gitu ya, Tuhan itu juga tahu gitu. Diberikan itu rohnya itu ya, untuk melakukan yang sebenarnya tidak mau gitu kan. Ya, jadi kalau saya lihat misalnya Musa, ya nggak mau, saya nggak mau ngomong, saya nggak pandai bicara, ya kan. Nah, Musa juga Yeremia kan juga begitu, saya nggak mau. Ya, sampai Tuhan berkata, jangan kamu katakan kamu masih muda, tapi kepada siapa aku utus pergi gitu ya. Nah, akhirnya dia lakukan itu walaupun ya berdarah-darah gitu. Dan setia gitu. Nah, itu yang luar biasa. Ya Ibu, saya boleh belajar tentang satu hal ini ya. Ibu, kalau saya lihat itu lebih spesifik lagi Bu ya, bagaimana itu ya. Job crafting yang memampukan seseorang bekerja lebih adaptif terhadap lingkungan dan relasi yang mau tidak mau dalam pekerjaan apapun selalu ada tekanan. Iya, betul. Ya. Lalu pertanyaan saya, sejauh mana hasil riset yang Ibu lakukan itu mengetahui batas toleransi orang nih ya, dari seorang karyawan atau siapalah yang bekerja itu bisa adaptif walaupun mereka sudah punya nih job crafting ini. Ya kadang-kadang kan ya ini sudah ada tapi kena tekanan itu ya Bu ya. Dan sekarang tekanan itu lebih besar lagi karena tuntutan dari perusahaan ini kan sekarang tidak bisa konvensional gitu ya. Jadi kalau saya lihat beberapa teman atau anggota jemaat di Jakarta itu, ya aturan kerjanya 8 jam. Tapi realitanya nggak bisa. Dan kelebihan itu nggak dianggap lembur. Pokoknya tugas kamu selesai. Bukan jamnya, selesai. Tekanan, enggak, ya mohon maaf. 3 kali kami akan cari. Nah, ini contohnya akan tekanan. Belum lagi tekanan dalam relasi ini ya. Yang saling iri, saling ingin kompetisi, sikut-sikutan. Itu kan enggak gampang itu Bu. Nah, kemampuan dari job crafting ini loh Bu yang Ibu lihat itu sejauh mana itu ya bisa menghandle gitu ya Bu ya, stres atau tekanan itu ya Bu ya. Iya, job crafting ini memang kan tadi yang saya bilang upaya proaktif dari individu ya Pak ya. Artinya memang kalau kita bilang proaktif, tadi yang saya bilang pasti harus ada kemauan dan kemampuan. Kemauan ini lebih memang di trait Pak. Jadi apakah orang itu punya trait yang misalnya fleksibel dalam berpikir. Kalau dia kognitifnya itu lebih fleksibel, biasanya dia lebih mampu menemukan cara-cara kreatif ya Pak untuk melakukan crafting itu. Jadi memang secara trait dia punya kemampuan itu, atau memang dia punya kepribadian yang proaktif, selalu punya inisiatif, gitu ya. Itu pasti akan lebih mudah untuk melakukan job crafting. Yang kedua itu adalah kemampuan. Nah kemampuan ini dia bukan trait, tapi dia hasil interaksi kita dengan lingkungan. Kemampuan itu kan kita punya potensi ya Pak, kemudian lingkungan memberikan kita stimulus dan kita akan berkembang. Saya punya kemampuan pinter matematika, tapi kalau saya nggak dilesin, mungkin saya nggak pinter. Tapi kalau dilesin, maka saya jadi pinter. Gitu. Jadi itu menjadi kemampuan saya. Jadi kemampuan itu sifatnya kan ada interaksi antara individu dengan lingkungan. Nah, oleh karena itu, potensi-potensi yang biasanya bisa kita kembangkan tuh di kemampuan. Begitu. Nah, kemampuan ini di psikologi kita biasa sebut dengan modal psikologis begitu ya Pak, modal psikologis. Yang paling tenar itu kalau di psikologi itu disebutnya HORE ya Pak singkatannya. Hero gitu ya. Hero itu orang itu punya hope, punya efficacy, punya resilience dan punya optimism. Yang I tadi apa Bu? Yang efficacy, hero.
Oh, hero. Hero, E-nya itu apa tadi? efficacy Pak, Efficacy. efficacy keyakinan. Wah, yakin. Keyakinan. Jadi hope dia yakin bahwa saya pasti bisa melakukan misalnya. Efficacy ini yakin Confidence. yakin dengan kemampuan dia. Saya pasti punya kemampuan kok untuk melakukan itu. Sementara resiliensi adalah orang itu memang Bisa tahan banting. gitu ya, bahkan punya daya lenting kalau Daya jatuh lenting ya. Dia bisa tambah tinggi, naik. ya. Dan yang terakhir adalah tadi optimis gitu. Orangnya memang optimis bahwa kesulitan itu semua faktor internal, jadi saya bisa kontrol. Kalau faktor eksternal kan saya nggak bisa kontrol. Tapi kesulitan yang muncul di saya itu pasti karena faktor internal, jadi saya bisa atasi gitu. Nah, itu bagaimana mengembangkannya, itu yang saya bilang kenapa tadi saya bilang organisasi harus bantu. Karena organisasi lah yang membantu karyawan juga untuk menemukan panggilan dia. Job crafting itu kita proaktif, tapi kalau organisasi nggak kasih kesempatan, tidak akan keluar Pak. Nah itu yang saya tanyakan itu kan kadang-kadang yang penting organisasi ini pekerjaan kamu, nggak memikirkan lebih jauh tentang apa yang Ibu katakan tentang job crafting itu, mendukung itu ya, maksudnya bukan memberi peluang lah, memberi jalan begitu ya. Kadang-kadang kan organisasi sudah punya, pokoknya kamu mengerjakannya dengan cara A, B, C, D. Begitu kamu tidak A, B, C, D, nggak boleh. Padahal sebetulnya akhirnya sama-sama E. Gitu. Kalau organisasi yang baik, dia akan bilang, oke, kamu boleh kerjakan dengan cara kamu, asal hasilnya E ya. Gitu. Kamu boleh kok mau jadi C, D, mau jadi A, B aja boleh, tapi yang penting hasilnya E. Itu berarti organisasi memberikan kesempatan dia untuk crafting. Tapi begitu dia melenceng sendiri, saya A, B, D, F ya, gitu. Oh nggak bisa, harus A, B, C, D. Gitu. Nah itu job craftingnya jadi nggak keluar. Gitu. Jadi job crafting ini walaupun individu sudah berusaha untuk proaktif, tapi organisasi bilang tidak, ya nggak keluar. Nah, jadi kan tantangannya kadang-kadang di sana. Ya, betul. Bu, ya. Tidak semua institusi atau perusahaan itu sangat available atau apa ya, mendukung ya. Mendukung, Bu, ya. memberikan kesempatan gitu ya. Nah ini kan juga berkaitan dengan leader ya, dari betul. para pemimpinnya. Kalau para pemimpinnya itu tidak bisa melihat lebih luas ya, walaupun yang akan menjumpai orang-orang yang sudah job crafting, yang sudah cert kepada calling tadi gitu kan, dia ya callingnya tidak bisa mendorong dia menjadi lebih optimal gitu. Dan saya itu melihat ya kadang-kadang begini Bu, jadi yang kata hero tadi itu ya, ada hope, ada efficacy, lalu ada resilience, lalu O-nya itu adalah optimis ya. Itu saya jumpai hanya pada orang-orang yang punya ego security yang baik. Tapi kalau orang insecure, ego insecure, itu kok rasanya agak sulit ya Bu ya. Kalau Ibu lihat bagaimana itu? Mungkin agak sulit ya Pak, karena kan ego security itu tadi ya, dia lebih ke trait sebetulnya. Trait ya. Kan? Tapi kalau modal psikologis sebetulnya hasil kita interaksi dengan lingkungan. Jadi tadi yang hope, efficacy, resilience, dan optimism itu sebenarnya bisa dibentuk bersamaan oleh organisasi. Orang yang asalnya pesimis, tapi kalau organisasi kasih keyakinan, enggak kok kamu bisa ini, saya kasih les ya, saya kasih kemampuan ya, training. Dia jadi punya hope, jadi punya resiliensi. Karena si hero itu bisa dibentuk kalau itu. Jadi kalau orang yang insecure, ya itu mungkin trait, tapi dia bisa terkikis ya Pak, kalau memang lingkungan itu membantu dia menjadi lebih secure. Begitu. Nah itu yang saya katakan, problem kita itu di lingkungan. Iya kan ya, problem kita itu sudah pada lingkungan. Ya, jadi kita ini masih negara berkembang ini belum tentu ya orang memberikan satu lebih kondusif ya, situasi yang lebih kondusif itu tidak gitu ya. Tapi enggak apa-apa, ini kan sedang kita menginspirasi supaya yang buruk ini jangan dilakukan, karena itu kan merugikan perusahaan kamu. Kamu punya modal berapapun, kalau kita tidak punya kemampuan atau wawasan untuk mengembangkan karyawan, walaupun sebaik apapun ya dia akan tetap tidak bisa optimal begitu. Nah, Ibu, saya itu juga membaca di dalam jurnalnya Ibu tentang power distance orientation ya Bu ya. Tentunya dalam konteks ini Ibu punya sikap kritis ya terhadap apa yang dimaksudkan dengan power distance
orientation nih. Tapi sebelum itu mungkin Ibu jelaskan lebih dulu apa itu yang dimaksudkan dengan power distance orientation itu. Ya. Iya. Jadi power distance orientation ini sebetulnya turunan dari teori power distance. Power distance itu adalah bagaimana suatu negara itu sangat peka pada struktur, gitu ya. Jadi mereka pada sangat hierarki, pada gitu. hierarki. Mereka menghargai atasan dan bawahan. Nah, kenapa ditambahkan kata orientation di belakangnya? Karena ternyata ditemukan bahwa dalam satu negara itu ternyata individunya bisa beda-beda power distance-nya. Jadi mereka menganggap bahwa power distance itu juga ada di level individu. Sehingga disebutlah power distance orientation. Bagaimana orang berorientasi, apakah dia peka pada struktur atau tidak. Orang-orang yang power distance orientation-nya tinggi, itu dia sangat peka pada struktur, misalnya terbukti dengan dia sangat menghargai atasan, sangat patuh pada atasan. Kalau mau apa-apa dia tanya dulu ke atasannya, saya harus bagaimana. Kalau atasannya bilang tidak, ya tidak dikerjakan. Begitu. Jadi patuh, manut, disiplin, biasanya gitu. Itu power distance yang tinggi. Tapi yang rendah justru berbeda. Dia lebih ke arah semua orang itu sama, gitu. Jadi walaupun saya bawahan kamu, saya kalau punya ide saya ngomongin aja, begitu. Saya bisa berdebat sama kamu, begitu. Walaupun kamu atasan saya. Jadi bedanya di situ. Jadi power distance ini nilai yang dipegang individu sejauh mana dia menerima kesenjangan itu. Semakin dia menerima bahwa oke, saya senjang sama kamu karena saya bawahan dan kamu atasan, berarti dia power distance-nya tinggi. Tapi semakin tidak senjang, saya bawahan, kamu atasan, tapi kita sama, berarti power distance-nya rendah. Gitu, Pak. Jadi yang kedua itu kan dia lebih egaliter. Ya. Ya, lebih egaliter. Ya, memang kamu pimpinan saya, tapi kamu juga adalah karyawan. Ya. Hanya bedanya kamu karyawan pimpinan, saya ini adalah karyawan staff. Gitu. Tapi kita adalah karyawan. Dan yang kedua, kita sebagai karyawan adalah punya maksud yang sama, mengembangkan institusi perusahaan ini, tapi saya punya cara berpikir yang berbeda. Jadi kalau pimpinan mengatakan A, saya katakan boleh dong saya juga memberi sanggahan kan, begitu kan ya? Betul. Ada daya kritisnya gitu kan ya Bu ya. Nah, tapi kalau di Indonesia kok rasanya kok banyak yang pertama ya Bu ya kan? Ya, karena memang paternalistik banyaknya gitu ya. Di kolektivitas yang tinggi ya Pak. Jadi negara-negara kolektivitis itu kayak Indonesia itu memang power distance-nya kebanyakan tinggi. Walaupun di penelitian-penelitian kita di tahun-tahun terakhir itu tadi bervariasi di level individu. Ternyata sekarang ada yang rendah juga. Mulai banyak yang rendah. Apalagi Gen Z sekarang ya Pak. Itu semakin rendah kayaknya power distance-nya. Bahkan juga itu berpengaruh dalam relasi orang tua dengan anak. Betul, ya, Bu, Pak, ya? betul. Kalau pada era saya, ya mungkin juga eranya Ibu, pada orang tua ya manut. Ya, apa kata orang tua kita ikut. Orang tahu tiga gitu kan. Tapi kalau sekarang ya nanti dulu. Ya. Ya, bisa begitu kan. Itu pada orang tua. Apalagi nanti pada atasan, juga pada guru, pada dosen. Betul, Pak. Ya, mereka sudah punya jalannya sendiri, pemikirannya sendiri gitu. Nah, saya kira perkembangannya suatu negara ya akan mengarah kepada bentuk yang lebih egaliter, begitu. Mengarahnya ke sana. Ya. Tapi bukan berarti kalau semuanya itu egaliter juga otomatis baik gitu kan. Kadang-kadang terus terjadi krisis kepemimpinan juga ya. Jadi tidak lagi ada otoritas. Ya. Nah, tergantung kualitasnya orang nih. Kalau kemudian kualitasnya baik ya nggak apa-apa. Tapi kalau kualitasnya kurang baik, pokoknya tidak mau tunduk. Ya. Itu kan juga menjadi satu bumerang juga, ya, begitu kan. Betul. Bahkan masyarakat kita mulai cenderung ke sana, misalnya melawan, boleh polisi dia ngelawan, kepada siapa dia lawan, begitu kan. Ya, itu kan bukan itu yang maksudnya Bu ya, dalam arti yang seperti itu yang kita maksudkan dalam itu. Betul. Kalau untuk supaya job crafting ini terbentuk, kira-kira model yang bagaimana Bu? Supaya dalam konteks kita di Indonesia gitu ya. Iya, tadi sesuai yang tadi saya sudah jelaskan bahwa job crafting kan perilaku proaktif ya Pak. Jadi orangnya sudah berniat melakukan sesuatu, sudah berusaha mengubah. Tapi job crafting ini bisa tidak terjadi ketika atasan atau organisasi tidak mengizinkan. Artinya apa? Artinya kalau power distance-nya tinggi ya? Ini jadi tidak mungkin keluar.
Karena artinya ketika orang itu melakukan, pemimpin bilang, oh nggak bisa, nggak boleh. Gitu. Karena mereka sangat peka, dan karyawan yang peka akan bilang, oh atasan saya nggak boleh, ya udah nggak jadi deh. Gitu. Jadi ketika power distance tinggi, job crafting jadi cenderung menurun. Karena karyawan menjadi lebih suka, ya udahlah, apa kata pemimpin saya kan cuma karyawannya. Jadi saya ikut aja. Kalaupun saya punya ide, saya simpan aja. Begitu. Jadi job crafting ini baru bisa muncul baik, adaptif, kalau PDO-nya justru rendah. Jadi atasan bilang, silahkan kamu melakukan apa yang kamu mau, yang penting target perusahaan tercapai. Silahkan kamu lakukan, yang penting efisiensi waktu, efektivitas tercapai. Begitu. Jadi dia akan bebas melakukan apa yang dia mau. Dan karyawannya juga, kalau dia kebetulan tidak peka, ketika pemimpin yang ngomong begitu, dia pasti senang. Wah, saya bisa kerjakan sesuai keinginan saya nih. Yang penting kan target tercapai. Gitu. Jadi memang efektifnya kalau PDO-nya justru rendah. Tapi dalam realita bisa dua-duanya, Bu ya. Misalnya dalam konteks tertentu memang ini belum terlalu matang, jadi PDO-nya yang kuat untuk kadang-kadang seperti itu. Kalau saya perhatikan misalnya China itu power distance-nya tuh kuat sekali, Bu. Kuat sekali. Jadi ya mungkin pakai tanda petik pakai tangan besi gitu kan. Jadi kalau nggak ikut gini langsung aja Bu ditindak aja, ditekan. Ya, saya pernah pergi ke China itu, padahal kita hanya membawa bannernya Maranatha gitu. Itu urusan polisi, Ibu. Karena tidak boleh pasang banner. Nggak boleh, walaupun di bawah kita nggak boleh. Nggak boleh. Aturannya begitu kan, jadi power distance-nya kuat. Dipasang begini, diingatkan gini, 5 menit betul-betul polisi datang, Bu. Nah, coba di Indonesia. Tapi kalau saya lihat di Indonesia justru karena power distance-nya itu mulai rendah, gitu, ada unsur bertindak semaunya, Ibu. Jadi saya katakan power distance itu baik ketika memang masyarakatnya juga terdidik, gitu. Dan terlalu banyak masalah kompleks, jadi nggak bisa dipercayakan gitu ya. Ini kan negara, Ibu ya, agak besar gitu ya. Hampir 1 miliar kan gitu kan. Ya, sebenarnya kalau dalam konteks kepemimpinan memang harus fleksibel ya Pak. Maksudnya di dalam ketika pemimpin menjalankan suatu organisasi, dia harus bisa melihat apakah masalah ini masih boleh kita crafting atau nanti dulu. Saya harus ambil keputusan karena ini masalahnya krisis. Jadi mungkin kalau kita pakai yang krisis mendesak itu ya, kalau krisis mendesak, kalau butuh keputusan segera, ya pemimpin yang mengambil, jangan biarkan mereka crafting kelamaan justru nanti jadi masalah. Tapi kalau misalnya pemimpin melihat bahwa oke, masalah ini masih bisa kalian crafting, silahkan kerjakan. Gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin fleksibilitas itu ya. Dan kalau memang match ya Pak, maksudnya gini, atasan itu PDO tinggi, bawahan PDO tinggi, nggak akan ada masalah Pak. Tangan besi mereka pasti nurut. Yang jadi masalah itu kan kalau beda, pemimpin PDO-nya tinggi, karyawan PDO-nya rendah, wah pasti bentrok nih. Atasan saya otoriter, atasan saya ini, pasti akan ributnya begitu. Gitu. Jadi kalau menurut saya pemimpinan itu kan kayak ini ya Pak, kayak main musik ya, fleksibel, kadang-kadang nadanya keras, kadang nadanya lembut, gitu Pak. Ya, tergantung dokternya. Ya. Nah, kita sudah belajar dalam segmen kedua dan kita akan lanjutkan ke segmen terakhir, segmen ketiga setelah pesan dan informasi yang satu ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha dan bisa juga diakses melalui platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host terkece kita, Bapak Pendeta Hariman, di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara, dan Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar.
Kita akan lanjutkan pada segmen terakhir, segmen ketiga, berkaitan dengan pekerjaan sebagai panggilan dan the role of job crafting. Nah, kita masih didampingi oleh Ibu Miss Riana. Bu Miss Riana jadi menarik sekali ya Bu ya, khususnya di negara kita itu power distance-nya itu masih kuat ya. Karena ya bisa dimengerti bahwa negara kita adalah negara yang patriarkal dan juga warisan dari model-model kerajaan ya yang masih tunduk ya. Bahkan juga di dalam orang Tionghoa pun filsafat Tionghoa itu ada namanya Hao. Hao itu berbakti. Ya, Hao ini bisa berbakti pada orang tua, tapi pada pemuka, pada pemimpin, pada negara. Jadi kalau sudah kata gini tunduk gitu Bu. Ya, kalau tidak melakukan disebut put Hao. Orang ini namanya orang yang celaka itu jadi disebut put Hao itu bukan sekedar tidak berbakti, jadi ada unsur celaka gitu ya. Jadi kata itu kan sudah memberikan indikasi bahwa kalau tidak nurut itu kamu celaka gitu kan. Nah, masih juga di dalam masyarakat kita itu yang seperti itu. Tapi pada sisi yang lain juga mulai berkembang ya karena sosial media itu juga sekarang itu luas gitu kan. Sehingga di sosial media profesor berkata apa, anak yang lulusan SD bisa nyanggah. Yeah. Jadi kadang-kadang ya kalau misalnya kan kita gitu, kalau nanggapi ya kamu salah gitu kan. Nanggapi orang seperti ini. Tapi kan terjadi di media sosial gitu ya, sosial media. Lalu juga di dalam fenomena masyarakat gitu kan. Selalu ada sikap-sikap yang menyerang, agitatif gitu kan. Nah ini mencari titik equilibriumnya itu ya, titik keseimbangan ya. Supaya tidak dimaknai secara salah gitu Bu ya. Power distance itu tidak berarti selalu negatif ya, tapi juga orang-orang yang punya job crafting yang itu tidak berarti boleh merasa pokoknya egaliter begitu ya. Tetap ada sebuah batasan. Yeah. Tetap rasa hormat itu kan tetap harus ada ya. Respect. Nah, mungkin kata ini yang mungkin banyak orang yang abaikan gitu ya. Jadi respect ini bukan soal power distance, tapi respect itu adalah sesuatu nilai di mana kita ingin memperlakukan orang lain siapapun dia, baik yang tinggi ataupun menengah atau rendah itu saya respect. Nah, mungkin poin di sini yang kata respect itu supaya nilai dari calling itu menjadi lebih lebih sesuai dengan maknanya panggilan itu harus muncul respect itu. Bukan karena soal kekuasaan itu bukan. Tapi respect gitu ya. Respect bukan karena orang itu kedudukan tinggi, tapi saya respect karena dia adalah manusia seperti kita gitu. Bagaimana Ibu kalau pandangan? Iya, kalau menurut saya mungkin tuh lebih baik ya Pak. Jadi kalau power distance memang hanya melulu bicara tentang kekuasaan. Struktur ya kan gitu ya, hierarki gitu kan. Kalau ini mungkin lebih pada nilai bahwa kita memang harus menghargai semua orang begitu. Jadi pemimpin juga pasti akan menghargai bawahannya. Bawahan akan menghargai pemimpin begitu. Jadi mereka akan selalu melihat nilai-nilai positif dari apa yang dilakukan. Kalau pemimpin saya sedang bilang tidak, kenapa ya? Ada apa nih kok saya nggak boleh? Begitu ya, jadi nilai positifnya yang dicari. Demikian juga kalau atasan melihat, kenapa nih bawahan saya begini? Mungkin dia akan melihat nilai positif lain. Kenapa dia melakukan pekerjaan tidak sesuai seperti yang saya perintahkan misalnya? Mungkin ada hal positif lain yang dia temukan begitu. Jadi kalau menurut saya setuju dengan pendapat Bapak, kalau respect itu mungkin akan lebih jadi saya tidak lagi soal power distance-nya gitu ya Bu ya, tapi respect. Ya. Nah kalau saya tarik ya, respect ini dalam iman Kristen itu berkaitan dengan hukum emas. Ibu apa pernah dengar kata hukum emas? Di mana Yesus pernah berkata di Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang orang lain ingin diperlakukan, maka lakukanlah. Ya, jadi seperti kita juga ingin diperlakukan, maka lakukan itu. Ya. Kalau Konfusius itu dalam bahasa negatif, tapi maknanya kalau kamu tidak ingin diperlakukan, jangan kamu lakukan. Gitu. Tapi maknanya sama. Tapi akar katanya itu adalah respect. Nah, kalau respect ini, maka orientasi kita tidak lagi
waduh dia lebih tinggi dari saya. Kalau di universitas, oh dia rektor, lalu kemudian kita menjadi apa namanya, tanda petik itu menjilat begitu ya. Lalu kepada orang yang dianggap rendah dia injak gitu kan. Dan itu kan sikap yang tidak bagus gitu ya Bu. Ya. Jadi dia tanpa sadar sudah melakukan diskriminasi gitu kan dalam hatinya. Nah, kalau saya tangkap respect itu tidak, siapapun dia perlakukan dengan baik. Gitu. Ya. Bahkan orang yang ya posisinya jauh sekali, ya, seperti lebih familiar, lebih egaliter gitu kan. Kalau ada pimpinan dia hormat tapi tidak berlebihan. Ya. Nah, bukankah itu yang seharusnya lebih bisa dikembangkan sehingga panggilan itu menjadi lebih murni ya Bu ya? Iya. Mungkin itu ya, saya sepakat dengan Bapak ya. Mungkin kalau kita lebih mengembangkan ke sana, mungkin akan lebih mudah ya orang untuk menemukan panggilannya, karena tadi semua orang diperlakukan dengan dihargai apapun idenya, apapun perilakunya itu dihargai, sehingga orang juga bebas menyampaikan, bebas berdiskusi, berdebat, tapi jadi juga bisa mencari yang terbaik. Begitu. Jadi saya menemukan dari kata respect itu dia sebenarnya membuka ruang, Bu. Membuka ruang bagi dirinya dan bagi orang lain untuk juga job crafting gitu. Betul. Kalau dia jadi pimpinan, dia membuka ruang job crafting, orang oh ternyata kamu punya ide yang tidak pernah saya pikir, tapi ini kalau kamu lakukan ternyata luar biasa ini. Tidak harus persis sama dengan ini peraturan yang ada, tapi poinnya itu kamu sudah bisa menggabungkan ini, lebih kreatif gitu. Nah, kalau dia pun juga karyawan, dia respect dengan otoritas itu, sehingga otoritas tidak dipandang sebagai satu kekuatan yang menekan dia, tapi sebagai media. Melalui kebijakan ini, saya sebenarnya bisa melihat ada peluang. Bukankah itu yang lebih lebih cocok gitu ya Bu ya, tentang. Pasti ada proses diskusi ya Pak, belajar bersama jadinya ya. Nah, bukankah itu yang justru dibutuhkan di dalam konteks kita ya? Di rumah, sebenarnya kan juga pertanyaan, apakah orang tua itu diperlakukan oleh anak itu respect, atau orang tua ada respect dalam arti bukan tapi menghargai anak gitu ya, menghargai pendapat, tidak mudah memotong. Sehingga anaknya kan juga bertumbuh. Lalu di sekolah begitu kan, ditanamkan kata respect gitu. Dan pekerjaan juga. Nah, sehingga job crafting-nya ini akan meningkat gitu. Ya. Dan lalu PDO-nya tadi itu, power distance orientation-nya itu akan dimaknai dengan perspektif yang baru. Begitu. Nah, Ibu, kalau saya lihat dalam tulisan Ibu di jurnal menyebutkan tentang career construction teori itu ya Bu ya, atau teori konstruksi karir gitu ya kalau ini. Kira-kira apa yang Ibu maksudkan dengan kata career construction teori ini? Ya, sebetulnya career construction ini dia tuh menjadi kerangka kerja teoretik saya sih Pak, gitu. Karena kan tadi saya bilang bahwa panggilan itu bukan sekedar kita menunggu kamu saya kasih gitu ya, saya panggil kamu bukan sekedar itu, tapi kita mencari, searching for begitu. Nah, searching for itu saya jelaskan dengan kerangka career construction, karena career construction itu bilang bahwa karir itu sebetulnya hasil adaptasi kita terus-menerus dengan pekerjaan kita, dengan lingkungan kita, supaya kita makin lama makin fit. Jadi person job fit itu nggak sekedar organisasi menseleksi, oh kamu cocoknya di pekerjaan ini, saya taruh kamu di situ. Bukan sekedar itu, tapi kalaupun kita ditaruh di pekerjaan yang bukan kesukaan saya akan lakukan adaptasi supaya saya makin fit dengan pekerjaan saya, makin cocok. Begitu. Jadi career construction theory lebih menjelaskan bahwa kita itu menganggap karir bukan sekedar kamu karirnya apa, dari dosen kamu pernah jadi kaprodi nggak, pernah jadi dekan nggak, bukan itu, tapi apa yang kamu maknai sepanjang kamu bekerja. Begitu. Jadi hasil subjektif dia ketika dia memberikan makna dari apa yang dia kerjakan ketika dia berinteraksi dengan lingkungannya, gitu Pak. Jadi karena itulah saya pakai itu untuk menjelaskan bagaimana kita menemukan panggilan. Karena CCT itu dia punya 4 proses sebelum sampai ke mampu beradaptasi. Jadi dia tadi bilang, kamu ready nggak untuk adaptif? Mau nggak kamu adaptif? Kamu punya source nggak
untuk beradaptasi, punya kemampuan nggak. Setelah itu kamu mau nggak untuk adapting, mau nggak melakukan proses adaptasi. Setelah itu kalau kamu mau, berarti kamu akan berhasil mencapai adaptasi. Nah, dia jelaskannya begitu. Makanya saya menjelaskan bahwa calling itu panggilan saya taruh sebagai hasil adaptasi, dan saya jelaskan dari awal bagaimana pada akhirnya kita bisa sampai pada hasil adaptasi berupa calling, gitu. Jadi kerangka kerja teoretik sebetulnya itu, Pak. Ya, ini adalah satu kesempatan yang berharga ya kita di era sekarang ini. Mau tidak mau harus lebih adaptif gitu. Iya, betul. Wah, itu sudah kewajiban kayak Jadi, gitu harus adaptif ya. Kalau tidak adaptif kita yang tersingkir ya. Tapi bersyukur bahwa dalam adaptif kita bukan bunglon ya. Bukan yang hanya mengikuti perubahan gitu ya, Pak. Mencocok-cocokkan supaya kita ini diterima, bukan begitu. Bukan mimikri atau apa namanya itu. Atau istilahnya benar apa tidak itu dalam konteks ini ya. Tapi yang maksudnya adaptif di sini tuh sebenarnya ada kemampuan itu ya, job crafting itu yang saya tangkap itu. Ya. Ada daya inisiatif. Daya inisiatif untuk mengubah dan bahkan mungkin berubah. Ya, berubah, redesign in ourselves, tapi juga redesign in outer, di bagian yang luarnya gitu ya. Tapi yang paling bisa diubah ya tentunya bagian intern kita. Gitu. Ya, betul. Ibu, saya sebenarnya banyak yang ingin beberapa, tapi saya menyadari bahwa waktu harus tidak boleh dilanjutkan karena saya akan menunggu jurnalnya Ibu yang berikutnya. Amin, Pak. Ya, silakan Ibu menyampaikan satu closing statement. Ya, mungkin saya ingin katakan bahwa pekerjaan apapun yang kita geluti sekarang, semua dapat kita temukan panggilannya. Asal kita mau dan mampu dan mau menggabungkan semua itu dan melakukan respon yang adaptif untuk mengubahnya supaya sesuai dengan minat kita dan kebutuhan kita. Tapi itu saja tidak cukup, organisasi juga harus membantu. Memberikan peluang untuk setiap individu berefleksi, bertumbuh, kemudian menemukan makna gitu ya, supaya calling yang ingin kita capai gitu ya, calling ingin kita temukan itu bisa kita temukan. Dan proses penemuan calling itu selalu timbal balik, Pak. Jadi kalau kita melakukan sebagai karyawan, organisasi harus merespon dengan positif. Demikian juga ketika organisasi melakukan sesuatu, karyawan harus merespon dengan positif. Itu, Pak. Terima kasih Bu Miss Eliana, dan semoga percakapan ini menginspirasi sesuai dengan nama programnya, Inspirasi dari Maranatha. Ya. Dan kembali saya ucapkan terima kasih Bu Miss Eliana atas tulisan dan pemaparannya, dan Tuhan juga memberkati Ibu dalam tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih, Pak. Baiklah, kita akan akhiri dengan doa. Bapak yang Maha Baik, kami telah mengulas satu topik yang sangat berharga dari hidup kami supaya semakin bermakna, yaitu pekerjaan. Sebagaimana Engkau Allah yang terus bekerja. Karena itu kami pun juga sebagai manusia, sebagai insan, wajib untuk menghayati pekerjaan itu sebagai panggilan. Karena melalui panggilan itulah kami akan menemukan makna hidup kami yang sesungguhnya. Tuhan berkati Ibu Miss Eliana sebagai seorang dosen, pengajar, dan peneliti. Berkati pula dalam kehidupan pribadinya, Engkau lengkapi dengan segala hikmat dan segala kasih karunia. Bapak, Engkau mengenal juga setiap kami, para peserta, para sahabat Maranatha dan anggota masyarakat. Tuhan berkati supaya kami juga menghayati setiap pekerjaan kami, profesi kami, karier kami sebagai panggilan. Dan karena itu, biarkanlah kami bisa mengembangkan menjadi job crafting. Kami punya inisiatif untuk meredesain baik kognitif kami, tugas-tugas kami, relasi kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.